Selamat siang Anggi, situasi di Jalan Tamrin Sudirman kami perhatikan sejak pagi tadi di hari pertama PSBB ketat ini cukup ramai lancar begitu ya. Dipenuhi atau dipadati oleh kendaraan seperti kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Dan tadi juga kami sempat berbicara dengan beberapa karyawan yang melintas di Jalan Tamrin dan juga mereka juga hari ini ke kantor. Tadi kami sempat berbicara dengan mereka, nampaknya masih ada dari mereka yang bekerja, namun mereka datang ke kantor karena perusahaan tempat mereka bekerja masuk ke dalam sebuah sektor perusahaan yang diperbolehkan oleh pemerintah untuk tetap beroperasi. Sedangkan ada beberapa juga karyawan yang meskipun bekerja di perusahaan di luar sebelah sektor yang diperbolehkan untuk beroperasi, mereka tetap datang ke kantor, namun dengan menggunakan sistem secara bergantian. Berikut adalah pernyataan dari beberapa karyawan perusahaan. Pasar dan pusat perbelanjaan dapat beroperasi dengan menetapkan batasan kapasitas paling banyak 50% pengunjung yang berada dalam lokasi yang bersamaan, tapi restoran, rumah makan, kafe yang berada di dalamnya hanya boleh menerima pesan antar dan bawa pulang. Dalam masa 3 bulan ini, pasar alhamdulillah telah menjadi tempat di mana kedisiplinan untuk pengawasan terjadi antar para pedagang. Tindakan kita untuk menutup pasar bila ditemukan kasus positif telah membuat para pedagang bersama-sama menegakkan kedisiplinan untuk menghindari pasarnya ditutup. Jadi saat ini kita menyaksikan justru kasus terbanyak dari kejadian-kejadian yang sekarang bermunculan adalah dari perkantoran. Ya, maaf Good People, karena terjadi kesalahan teknis. Seperti kita ketahui tadi ada beberapa karyawan yang sempat berbincang dengan kami. Ternyata masih ada karyawan yang datang ke kantor meskipun hari ini sudah PSBB, tapi kantor mereka yakni masuk ke dalam 11 sektor yang diizinkan oleh pemerintah untuk tetap beroperasi. Ada juga karyawan yang hari ini tetap bekerja meskipun perusahaannya ini di luar 11 sektor yang diizinkan, tapi dengan mengikuti sistem secara bergantian work from home dan juga work from office. Berikut adalah pernyataan dari beberapa karyawan perusahaan. Namanya siapa Mbak? Saya Sela Silviani. Mbak, dari bagian apa Mbak kerjanya? Sekretaris perusahaan, Sektor apa perusahaannya Mbak? perusahaan asuransi. Nah hari ini mengarah ke kantor apa gimana Mbak? Menuju ke kantor sih Mbak. Kebetulan hari ini PFO. Oh gitu. Sistem kerjanya kayak gimana karena PSBB? Sistem kerja sih jam 9 sampai jam 4. Kita WFH, seminggu masuk, seminggu WFO. Tidak hanya itu saja, karena PSBB ketat ini nampaknya memberikan dampak begitu ya kepada transportasi umum. Seperti kita perhatikan dari tadi pagi, ini transportasi umum misalkan seperti bus Transjakarta, bukan sepi saja, tapi benar-benar tidak ada penumpang sama sekali. Selain itu ada beberapa ojek online juga yang menyatakan bahwa mereka kurang order karena memang mulai hari ini banyak sekali karyawan yang sudah tidak bekerja di kantor namun bekerja di rumah masing-masing. Seperti kita ketahui, PSBB ketat ini kembali berlaku mulai hari ini 14 September 2020 di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mengizinkan 11 sektor perusahaan yang beroperasi meskipun harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat dan hanya memperbolehkan 50% karyawannya yang bekerja di kantor di waktu yang bersamaan. Sekian informasinya, kembali ke Anggi. Ya, demikian laporan dari Dea Gita dan Bagus Darmawan dari Sudirman, Jakarta Pusat. Nah, selain pembatasan kegiatan perkantoran, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga batasi kegiatan di mal dan pasar. Pengunjung yang boleh masuk dan beraktivitas di dalam hanya setengah dari kapasitas total. Pasar dan pusat perbelanjaan dapat beroperasi dengan menetapkan batasan kapasitas paling banyak 50% pengunjung yang berada dalam lokasi yang bersamaan, tapi restoran, rumah makan, kafe yang berada di dalamnya
hanya boleh menerima pesan antar dan bawa pulang. Dalam masa 3 bulan ini, pasar alhamdulillah telah menjadi tempat di mana kedisiplinan untuk pengawasan terjadi antar para pedagang. Tindakan kita untuk menutup pasar bila ditemukan kasus positif telah membuat para pedagang bersama-sama menegakkan kedisiplinan untuk menghindari pasarnya ditutup. Jadi saat ini kita menyaksikan justru kasus terbanyak dari kejadian-kejadian yang sekarang bermunculan adalah dari perkantoran.